bocah-bocah gembel atau biasa dikenal dengan bocah gimbal Dieng. Bocah-bocah ini dipercaya dititipkan oleh Nyai Roro Ronce kepada Kiai Kaladete atau Kolodete, yaitu penguasa dataran tinggi Dieng, yang menurut legenda pendiri Wonosobo. Dan Kiai Kaladete ini konon bersemayam di telaga Balai Kambang. Sebab itu secara turun-temurun bocah gembel lebih dimanjakan oleh orang tuanya. Sebab diyakini dia bukan sekedar anak, melainkan titipan dari penguasa alam lain dataran tinggi Dieng. Anak-anak seperti ini sangat dimanja, dan segala permintaannya nyaris selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Pendek kata, bocah gembel atau bocah berambut gimbal ini adalah raja dan ratu bagi warga Dieng dan keturunannya. Dan beberapa bulan yang lalu, hari Jumat, pernah ada 3 wisatawan wanita melihat telaga Balai Kambang seperti istana. Dan pada siang hari, yaitu dia berkata kepada Pak Kepala Pelaksana Teknis atau UPT Dieng, yaitu Aryadi Darwanto, beberapa waktu lalu. Dan konon katanya bocah-bocah yang usai diruat rambut berambut gimbal ini diyakini akan tumbuh normal sampai dewasa kelak setelah melakukan peruatan. Dan nyaris tidak pernah ada cerita anak berambut gimbal yang rambutnya kembali tumbuh gimbal usai menjalani upacara potong rambut. Namun menurut Aryadi ada juga yaitu anak gimbal yang rambutnya kembali menggimbal usai diruat. Yaitu konon ceritanya si anak gimbal ini sudah diruat juga di dalam ajang Dieng Kultur Festival, yaitu upacara ruatan atau potong rambut gimbal dalam puncak Dieng Kultur Festival. Dan seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Mereka menjalani ruat agar rambutnya tidak lagi gimbal alias tumbuh normal. Dan sebagaimana anak-anak lainnya, upacara potong rambut ini hanya bisa dilakukan atas permintaan si anak tersebut. Dan bocah berambut gimbal ini biasanya memiliki permintaan yang harus dipenuhi, dan kemudian rambut yang setelah dipotong itu akan dilarung ke sungai. Konon diyakini mereka adalah titipan dari Dewi Roro Ronce yang merupakan abdi Ratu Laut Selatan yang mendiami kawasan dataran tinggi Dieng. Dan karena pelarungan rambut gimbal itu artinya penitipan telah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Cerita tentang anak yang sudah dipotong kemudian rambutnya kembali menjadi menggimbal, yaitu usai diruat rambutnya lantas tumbuh normal layaknya anak-anak lainnya. Tetapi beberapa bulan setelah diruat rambutnya gimbalnya kembali tumbuh. Dan konon ceritanya suatu hari sepeda yang diminta saat festival tersebut, sepeda yang diminta oleh anak tersebut rusak. Dan orang tuanya pun kembali membelikan sepeda dengan warna yang berbeda. Tampaknya si anak tidak terlampau antusias dengan sepeda barunya. Dan mendadak suatu malam si bocah demam panas tinggi
dan kondisinya nyaris sama saat rambut gimbalnya hendak tumbuh, dan dia pun dibawa ke dokter. Namun panas tubuhnya tidak kunjung turun, dan setelah lewat 1 minggu si bocah berambut gimbal ini sembuh dengan sendirinya. Dan belakangan diketahui yaitu kembali muncul rambut gimbal di kepala anak ini, dan hal itu terjadi karena dan kisah lainnya yaitu ada pula kisah di luar nalar lainnya, yaitu seorang bocah berambut gimbal minta diruat dengan permintaan tertentu, namun usai diruat rambut gimbalnya tetap tumbuh, dan setelah ditelisik oleh pemangku adat diketahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang si anak berasal dari mbahnya, bukan dari orang tuanya alias pinjam. Dan permintaannya kalau harus orang tuanya yang membeli, ya harus orang tuanya yang membeli, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jadi tidak bisa dilepas tanggung jawabkan, itu sudah menjadi kewajiban orang tuanya. Dan sebaliknya ada pula kisah bocah berambut gimbal yang rambutnya gimbalnya luruh atau rontok sendiri sebelum diruat, yaitu kisah ajaib ini terjadi saat si bocah berambut gimbal ini meminta dibelikan sapi seberat 1 ton. Tentu untuk memenuhi permintaan si anak, orang tuanya berpikir keras dan menilik harga daging sapi yang melambung tinggi. Bisa dibayangkan beberapa jumlah uang yang mesti disiapkan untuk orang tua untuk membelikan sapi tersebut. Dan nyaris setiap hari bocah berambut gimbal ini merengek. Bukannya tak mau memenuhi permintaan si anak, namun mereka pasti menabung puluhan juta rupiah untuk membeli seekor sapi seberat 1 ton untuk memenuhi keinginan si anak berambut gimbal tersebut. Dan tiba-tiba tanpa alasan si bocah berambut gimbal ini berhenti merengek. Dia tidak lagi minta dibelikan sapi seberat 1 ton, dan kemudian rambutnya jatuh sendiri tanpa dipotong. Dan kisah mistis lainnya yang diceritakan oleh Kepala Desa Dieng Kulon, yaitu Kecamatan Batur, Banjarnegara, Slamet Budiono. Seperti disebut di muka, rambut gimbal dipotong atau diruat atas permintaan si bocah berambut gimbal dengan persyaratan tertentu tentunya. Tetapi ada pula yang mencoba memotongnya tanpa ritual dan bukan atas permintaan si anak. Orang tua berusaha memotong rambut gimbal anaknya tanpa ritual dan biasa dilakoni sebelum upacara pemotongan rambut. Tiba-tiba keanehan terjadi saat gunting didekatkan ke kepala anak. Konon si bocah berambut gimbal ini memelanting tanpa sadar dan gunting terlepas tanpa sadar, dan si orang tua juga terlempar hingga terjatuh. Dan guntingnya juga terpental dan anaknya langsung jungkir balik. Ya, itu benar-benar terjadi. Jadi itulah beberapa mitos yang diyakini, yang dipercaya, atau bahkan yang benar-benar terjadi dan masih terjadi terhadap bocah-bocah berambut gimbal di Dieng. Bagaimana menurut kalian?